Kalau Bapak masuk supermarket, tertulis di situ, ruangan ini diawasi CCTV 24 jam. Berani nyolong nggak Pak? Enggak. Mau nyolong dikit, takut ada CCTV. Padahal yang main CCTV supermarketnya bisa jadi error. Kalau mati lampu misalnya atau gitu aja sudah selesai sih. Harusnya ya kita harus merasa bahwa CCTV-nya Allahnya 24 jam melihat kita, yang tidak pernah error, tidak pernah rusak sampai akhir kehidupan kita. Mau nyolong, ada Allah. Bapak lari ke kamar, ada Allah. Kadang kan orang begitu Pak, kayak kucing. Kadang ada orang beriman tapi kita kayak kucing. Bapak tahu nggak kucing? Kucing nih Pak, kalau lagi rame banyak orang kayak soleh kucing. Hai. Kenal, Bapak tahu kucing? Bah, apa? Tahu kucing Bapak? Maju lagi asin. Nah, kata. Sini Pak, kita buka karo Pak. Jangan mengantuk ya. Ini jauh dari Sukabumi nih Pak. Gratis. Bapak jangan mengantuk ya. Biasanya Bapak lihat orang di televisi nggak ngantuk. Lihat sinetron kalau ngantuk bahaya Pak. Lihat dengarkan. Bapak kalau lihat kucing coba. Kalau kucing ini kalau lagi ramai orang kayak soleh kan? Nah, kayak soleh itu kucing. Begitu sepi pokoknya orang pergi, langsung dia ya kan sibuk pecah dengan piring-piringnya. Kadang orang begitu Pak. Kalau lagi ramai begini, masya Allah. Assalamualaikum, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum, masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum, Syekh. Apa kabar Mas? Jazakallah khair. Kayak soleh Pak. Begitu orang sepi saja, ambil handphone. Asalnya hilang doang lewat perempuan ya kan. Astagfirullahaladzim. Lewat lagi astagfirullahaladzim pelan-pelan. Ini apa sih, ini penasaran nih dilihat juga lama-lama. Nggak ada orang nih. Ketika banyak orang kayak orang soleh, begitu sendirian subhanallah kalang kabut. Itu kayak begitu iman kucing tuh yang begitu ya. La ilaha illallah. Hati-hati nih kata ulama, kalau kita berbuat dosa di satu tempat yang keadaan sepi dan kita merasa tidak ada yang lihat, berarti ini dosanya kata ulama jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Misal, Bapak, ya ini kan rahasia umum sekarang banyak penyakitnya di handphone ini. Biasanya pas begitu lihat handphone perasaan nih, lihat perkara yang haram di handphone. Ini haram. Tapi perasaan nggak ada yang melihat, nggak ada yang melihat ini. Ini perasaannya jauh lebih besar dosanya daripada perkara haram yang kita di handphone tersebut. Kenapa? Kalau kita merasa nggak ada lihat, berarti merasa nggak ada Allah dalam hati kita. Ini kemusyrikan. Hati-hati nih, orang bertakwa nih dalam keadaan ramai atau sendiri seperti ini. Jangan terkesan. Kata ulama kalau pengen tahu kamu itu siapa aslinya, lihat ketika sendirian. Aslinya kita tuh di situ. Kalau pengen tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, lihat ketika sendirian. Orang beriman yang mulia dalam keadaan ramai waktu banyak orang sendiri senantiasa merasa Allah melihat dia 24 jam. La ilaha illallah. Kemana pun kita pergi. Jangan sampai ada perkara yang disembunyikan. La ilaha illallah. Kemudian sifat Allah yang ketiga adalah Ar-Razik. Allah dia yang maha memberikan rezeki. Maha pemberi rezeki. Sementara manusia yang kasih rezeki, yang dikasih rezeki. Ar-Razik, Razikun Allah, Razika illallah. Allah ini yang kasih kita rezeki. Maha pemberi rezeki. Rezeki bukan datang dari kantor, rezeki bukan datang dari perdagangan, rezeki bukan datang dari laut, rezeki bukan datang dari pertanian, rezeki bukan datang dari amanah. Rezeki datang dari siapa? La ilaha illallah. Ini bukan cuma dibayarkan, bukan cuma disampaikan, tapi harus dalam keyakinan diri kita. Nggak ada hubungannya banyak-banyak antara toko dengan rezeki, nggak ada hubungannya antara pekerjaan dengan rezeki. Ini kepahaman yang sama-sama. Kalau ente kan kerja, gimana? Kalau ente kan berdagang, bagaimana? Ini bahasa-bahasa sederhana, tapi ini akan merusak iman. Ini kan yang menjadikan manusia, kata satu orang tabi ya, Sakit bin Ibrahim rahmatullah menyampaikan, dalam 4 perkara ini manusia sama pembicaranya kata beliau. Tetapi praktek di lapangan ini beda dengan apa yang diucapkan. Pertama adalah masalah penghambaan kepada Allah.
Seluruh manusia mengaku saya ini hamba Allah, tapi praktek di lapangan seakan-akan dia bukan hamba Allah. Coba bapak tanya ketika adzan dikumandangkan, orang masih sibuk dengan cangkulnya, masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan handphone, masih sibuk dengan rokok segala macam, ditanya, Pak adzan, bapak ini hamba Allah apa hamba pekerjaan? Dia bilang saya ini hamba Allah, tetapi kehidupannya seperti hamba pekerjaan. Ketika Allah yang menjadikan Rabb dia diminta waktunya 5-10 menit untuk tutup toko, pada nggak berani. Ini berpengalaman kepada Allah di mana-mana. Maaf. Coba Pak lihat. Kalau Anda dikumandangkan berapa persen datang ke masjid? Orang hari ini mengaku hamba Allah tapi lebih takut sama Cina daripada kepada Allah. Coba kalau kafir orang Cina yang panggil dia, Pak masuk kerja ya, jam berapa bos? Jam 7. Dia berangkat kerja dari kamar macet, lampu merah di bawah, lari. Sampai tempat kerja dia tiba-tiba jam 7 lewat 15 menit. Cuma 15 menit saja. Apa itu namanya molor waktunya? Langsung dia langsung coba bilang. Minta maaf. Wajib bahas kalau kita cerita siapa. Itu baru beda 15 menit ayah. Itu Masya Allah. Itu sama Cina penyesalannya terasa. Tetapi terkadang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala jika muat 15 menit, Pak. Tadi malam kita dapat taskilan nih. Taskilan jauh untuk orang kontrak di sini. Dan tanya, jangan orang Cikampek ya. Kapan kamu terakhir ke masjid? Mungkin tidak ada 2-3 tahun yang lalu, Pak Ustaz. Saya Idul Fitri bukan tahun ini, bukan tahun lalu juga, saya kira. Pokoknya Idul Fitri deh dari ke masjid. Coba ya. Kalau ditanya, apa mau hamba Allah, hamba pekerjaan, hamba Allah juga. Tetapi Allah memanggil bertahun-tahun. Coba Bapak lihat. Kalau adzan dikumandangkan subuh yang mulia, sedikit orang yang bangun. Tapi ketika jam 7, panggilan pekerjaan, Masya Allah. Di mana anak orang satu sibuk di sana. Kalau ditanya, hamba siapa? Hamba Allah juga. Jarang orang macet datang saat subuh berjamaah ke masjid. Kalau macet datang ke kantor, banyak hari-harinya. Masuk toilet ya. Jadi toilet dia lihat di handphone, ada 9 panggilan tak terjawab sang manajer. Bergetar, langsung dapat balik ke tempat. Tidak mampu. Itu dengar adzan subhanallah, adzan subuh berkumandang bertahun-tahun lo kalian dengar. Bahwa apa kata ibunya Allah, ayah adzan. Tahu gua juga bukan komat, tidur lagi deh. Ayah adzan, ibu adzan apa tuh? Adzan asar. Kok kayak adzan zuhur ya? Ya sama adzan asar itu. Coba Bapak lihat orang hari dengan adzan, biasa saja kayak adzan tuh. Kayak adzannya kayak bukan panggilan Allah gitu. Allah. La ilaha illallah. Yang kedua kata Syafi'i bin Ibrahim rahmatullahi adalah yang berbeda ini masalah rezeki. Seluruh orang menyatakan bahwa rezeki datang dari Allah. Saya tanya Bapak. Rezeki dari siapa? Allah. Rezeki dari siapa? Allah. La ilaha illallah. Tapi praktek di lapangan seakan-akan rezeki bukan datang dari Allah. Seluruh mulut orang Islam mengatakan bahwa rezeki datang dari Allah, tapi praktek di lapangan seakan-akan rezeki bukan datang dari Allah. Buktinya ketika diminta waktu 5 menit untuk tutup toko, sebulan diminta 3 hari pun banyak ragu masalah rezeki. Sehingga diminta waktu 3 hari pun ada berangkat, tapi bolak-balik pekerjaan juga. Bapak punya pembantu nih. Neng, bikin kopi Neng. Ya, kata si pembantu. Bikin kopi, macet, diminum sama dia. Ampasnya nih Pak, gagedok nak. Gegedoknya bahasa Sunda, gegedok. Dedaknya apa? Apa orang Muslim? Ya ampasnya. Dia kocek dia